Aku bukan menantu sampah, bab 666 ganti tempat lain. Aurel menangis terseduh-seduh, dia yang hanya tamat SMP, sudah sejak awal tidak bekerja, mengandalkan suaminya membuka usaha menghasilkan uang, sedangkan dirinya menikmati hidup istri kaya di rumah. Biasanya kalau tidak melakukan perawatan kecantikan pasti berbelanja, kalau suasana hatinya buruk akan memarahi pelayan. Dirinya yang terbiasa dengan kehidupan nyonya kaya, sekarang tiba-tiba diusir suaminya pulang ke rumah orang tua, membuat Aurel panik dan menyesal. Dia terus menangis minta maaf. Sekarang kekayaan suaminya setidaknya mencapai 2-4 triliun. Wanita liar di luar mendambakan harta suaminya dan mencoba menemukan cara untuk mendekati orang kaya. Sekarang dirinya sudah tua, selain hanya tahu menikmati dia tidak tahu apa-apa. Kalau diusir pulang ke rumah orang tuanya, hari-hari baiknya akan segera berakhir. Darin yang baru saja membagikan angpau di grup segera mengirimkan pesan. Paman Mirza, tidak disangka Anda yang bergabung dengan grup WeChat keluarga Su ini sungguh suatu kehormatan bagiku. Aku mewakili keluarga Su berterima kasih kepada Anda, termasuk Tuan Jiang, Direktur Li yang ada di dalam grup. Meskipun dia adalah bos sebuah perusahaan konstruksi, tapi perusahaan kecil seperti ini bukanlah apa-apa di kota Wasa. Ada beberapa proyek konstruksi yang harus memberikan hadiah dan mengandalkan Paman Mirza. Ferel paman tertua Darin, segera keluar mengucapkan terima kasih. Bahkan Jonathan dengan gemetar mengirimkan beberapa pesan suara, mengucapkan terima kasih kepada beberapa orang hebat ini. Hanya Aurel yang masih menangis memohon kepada suaminya untuk memaafkan dirinya. Tapi sikap Torik tegas, sudah sejak awal dia bosan melihat wajah istrinya, sekarang istrinya merusak bisnisnya sendiri membuat dirinya semakin tidak menginginkannya. Saat ini, keluarga Su tiba-tiba ingat dan mengirimkan pesan. Aurel, Broto diundang oleh Rocky masuk ke grup, kamu cepat cari dia minta maaf kepadanya, lihat apakah dia bersedia memaafkannya. Aurel teringat dan langsung mengirimkan pesan. Rocky, sibuk. Tadi sikap Bibi padamu memang tidak baik, Bibi minta maaf padamu, tolong bantu Bibi mencari Broto. Tadi memang salah Bibi mengejekmu, Bibi salah, melihat ibu mertuamu merebut angpau dan Bibi tidak mendapatkannya, Bibi jadi mengejekmu, maaf. Dewi, Bibi ingin minta maaf padamu, tadi sudah memarahimu di grup, kumohon katakan pada suamimu untuk berbicara kepada Broto jangan biarkan Bibi diusir pulang ke rumah orang tua. Aurel terus meminta maaf kepada Rocky dengan sikap yang sangat rendah hati. Paman Mirza yang melihat keluarga Su gembira di dalam grup, dia segera keluar dari grup itu, tidak ingin ikut campur urusan keluarga Su. Di dalam kantor, Rocky baru selesai menelepon, dia melirik sekilas HP-nya lalu menaruhnya kembali. Wajah Lian tampak gugup, menggosok tangannya, tersenyum, Direktur Rocky, perusahaan membagikan angpau khusus untuk Anda, tapi sekarang sudah habis, aku menelepon Broto, alhasil mereka bersikeras ingin masuk grup mengucapkan terima kasih, Anda jangan salahkan aku terlalu banyak ikut campur. Tidak apa-apa. Rocky menggelengkan kepala, lagi pula setelah Paman Mirza membagikan angpau juga akan segera keluar grup. Broto diusir keluar oleh Aurel. Lagi pula, dia malas mengurusi masalah keluarga Su. Rocky berdiskusi dengan Broto tentang produksi anggur rumput ungu, dia berencana menunggu rumput ungu ditanam di paviliun apoteker. Setelah tumbuh baru digunakan untuk membuat anggur dan mengeluarkan serangkaian obat perawatan kesehatan di pasaran.
Rocky tidak melihat grup WeChat tapi Aurel yang tetap berada di grup tiba-tiba berubah menjadi jengkel. Aurel yang melihat Rocky mengabaikannya, hanya bisa memutar arah menyanjung Jenny. Jenny, bisakah kamu meminta menantumu memaafkan aku? Tunggu kamu datang ke Wasa, aku akan mengundangmu makan malam dan meminta maaf. Jenny, aku salah atas apa yang aku lakukan tadi atas nama keluarga Su. Bisakah kamu membantuku sekali lagi? Kumohon padamu Jen, kalau aku menghancurkan bisnis suamiku, tamat hidupku. Aurel sudah tidak peduli dengan harga dirinya, memohon kepada Jenny dengan suara memelas dan terus meminta maaf kepadanya, bahkan sampai meneleponnya. HP Jenny berdering puluhan kali, dia baru bersedia menjawabnya, dia sengaja menunggu Aurel meminta maaf, lalu menyindir dan melampiaskan semua kemarahannya. Dia sangat pandai memarahi orang, memarahi Aurel sampai tidak bisa berkata apa-apa, dan Aurel hanya bisa menahannya. Hingga akhirnya, setelah Jenny puas memarahinya, baru berkata dengan arogan, menantuku mengenal banyak bos besar, ingin dia membantu hal sepele ini sangat mudah, hanya saja. Hanya saja apa? Tanya Aurel. Jenny mengendus dingin, menantuku yang menjalin hubungan baik, mentraktir tamu makan dan memberikan hadiah, apakah kamu ingin aku yang mengeluarkan uang ini? Aku yang keluarkan. Aurel langsung mengerti begitu mendengarnya, katakanlah berapa aku transfer sekarang. Wajah Jenny tampak menghina tapi sebenarnya hatinya sudah berbunga-bunga. Sekarang dia miskin, bahkan villa saja diambil kembali oleh Rocky, dia marah sampai malam hari tidak bisa tidur, dan hanya bisa memikirkan cara untuk mendapatkan yang. Jenny tampak kegirangan dan sengaja pura-pura dalam kesulitan, setelah ragu sejenak, Kak, kamu tahu kan kalau mentraktir bos besar, harus memilih makanan enak, uangnya kamu transfer 200 juta saja. Banyak sekali. Aurel mengerutkan kening. Sekarang dia tidak bekerja dan biasanya hidup mewah, uang yang disimpan diam-diam dari suaminya hanya ada ratusan juta. Tapi demi menjaga bisnis suaminya, Aurel hanya bisa menyetujuinya. Setelah menutup telepon, dia menamparkan mulutnya sendiri. Semuanya salah mulutnya. Awalnya dia menikah dengan bos kecil, dan memiliki kedudukan di keluarga Su, tapi dia yang serakah mencoba menghasilkan banyak uang, harus kehilangan 200 juta, bahkan sampai dimarahi suaminya di depan umum. Pulang ke rumah orang tuamu, membuat malu keluarga Su saja. Aurel sangat menyesal dan marah. Setelah selesai menelepon, dia berbaring di sofa, marah sampai tidak bisa makan. Di Villa Gopo, Jenny melihat HP-nya menampilkan pesan uang masuk ke bank sebanyak 200 juta. Tiba-tiba dia tertawa gembira, dirinya kaya. Dia melirik grup WeChat lagi, yang sekarang penuh dengan pujian untuk dirinya. Semua kerabat dan keluarga Su menyanjungnya, mengatakan dia menemukan menantu yang baik. Pujian ini membuat Jenny sangat senang, tapi begitu memikirkan villa, hatinya masih sakit, bahkan lebih sakit daripada menggali sepotong daging dari tubuhnya. Kalau ada kesempatan, dia harus merebut kembali hartanya dari Rocky. Jenny menerima uang 200 juta dari Aurel, dan tidak berani menelepon Rocky, lalu meminta putrinya menelepon Rocky. Bu, apakah kamu menerima uang dari Bi Aurel lagi? Ucap Dewi mengeluh tapi tetap menelepon Rocky. Dia tidak mengatakan apa-apa di grup tadi, melihat Aurel meminta maaf kepada Jenny, hatinya merasa lebih lega.
Namun tidak lama kemudian, Rocky mendapat telepon dari istrinya, memintanya untuk memohon kepada Broto. Rocky sudah tahu istrinya akan mencarinya meminta bantuannya. Semua ini pasti Jenny yang meminta istrinya yang menelepon. Dari sifat ibu mertuanya, dia pasti sudah mendapat keuntungan dari Aurel. Rocky tersenyum, istriku, apa keuntungannya aku menelepon Borto? Kamu membantu ibuku masih perlu keuntungan. Tentu saja, tidak ada budi, setidaknya ada jasa, kamu berikan aku hadiah, oke? Dasar mulut manis. Dewi mengerang dan bertanya, hadiah apa yang kamu inginkan? Rocky tersenyum, nanti malam ganti tempat berhubungan.